Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Selamat datang Bapak Ibu semua yang kami hormati, Bapak Kepala Jurusan, Prodi, kemudian Sekretaris Jurusan dan Sekretaris Prodi, baik dari Prodi Sarjana maupun Pasca Sarjana. Di kesempatan hari ini, Alhamdulillah, Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan kita insya Allah akan mengadakan pengajian di kajian Islam Informatika edisi 2021 1442 Hijriah ya, yang pertama dengan tema mempertahankan atau bagaimana mempertahankan nilai-nilai Islam di negeri mayoritas non-Muslim. Di sini untuk seri di awal 2021 ini kita ada seri namanya Aku Bangga Menjadi Akademisi Muslim. Ya, ini semoga bisa memotivasi kita dan semoga bisa semakin nanti membuat kita sebagai muslim yang bisa membanggakan gitu ya. Dan kita juga tidak minder sebagai muslim ya, sebagai akademisi yang membawakan Islam yang rahmatan lil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, terlebih dahulu sebelum kita mulai, saya akan bacakan susunan acara di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama acaranya adalah pembukaan dan dilanjutkan pembacaan ayat Al-Quran oleh Saudara Faisal Khalis yang beliau adalah mahasiswa FMIPA UII angkatan 2018 penerima beasiswa Hafid yang insya Allah akan membawakan Al-Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Lalu yang ketiga adalah acara inti, yaitu pengajian yang di mana pembicara di kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Munasir Raffi Pratama PhD. Dan nanti setelah itu dilanjutkan diskusi dan tanya jawab. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan acara, kita terlebih dahulu membuka acara kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat Al-Quran yang insya Allah di sini sudah datang kori kita Mas Faisal Khalis yang akan membawakan surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Mas Faisal Khalis dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم
فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Mas Faisal Khalis, atas bacaan ayat Al-Qur'annya. Semoga apa yang dibaca tadi bisa memberikan tambahan keimanan kita, ya, bisa semakin meningkatkan keimanan kita dan mendapatkan kita mendapatkan tambahan begitu pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke acara inti, jadi ini sebetulnya kemarin saya agak bingung ya, temanya apa begitu kira-kira ya. Dan tampaknya menarik begini, kemudian saya berpikir bagaimana kalau kita bikin seri begitu ya. Serinya adalah kemarin kalau di Pak Jarwo itu kontribusi akademisi Muslim gitu ya, kalau nggak salah. Dan di sini kenapa saya mengangkat aku bangga menjadi akademisi Muslim? Ya sebetulnya di sini kan kita berada di institusi Islam begitu. Kemudian mungkin kita ini berkiprah gitu ya. Kita berkiprah di secara internasional yang nanti kita akan bergaul dengan orang-orang non Muslim dan orang-orang yang dalam latar belakang itu berbagai macam begitu. Nah tema yang pertama ini mungkin agak relevan juga dengan Bapak Ibu sekalian yang mungkin pengen nanti melanjutkan studi di luar negeri begitu. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian nanti yang sudah pernah punya pengalaman mungkin bisa bercerita nanti, berdiskusi di belakang, ataupun nanti saya akan menjawil begitu ya untuk mengisi pengajian di periode bulan berikutnya begitu. Nah di sini mungkin saya terus terang pengalaman keluarganya belum banyak begitu, belum banyak sebanyak Pak Raffi atau Pak Andri atau mungkin Bapak Ibu yang lain begitu yang pernah studi di luar negeri. Nah saya kadang-kadang merasa begini, bersyukur gitu. Ketika tinggal di Indonesia kita dengar adzan ya, kemudian kita kalau ibadah itu ya mudah, kita mau puasa menjalankan puasa ya jamnya itu stabil ya kan. Lain halnya ketika kita berada di negeri-negeri yang 4 musim. Kadang-kadang puasa bisa pendek waktunya, kalau pas musim dingin ya kalau nggak salah, musim dingin itu pendek waktunya, kalau pas musim panas itu waktunya puasa panjang gitu ya. Cari masjid itu harus jalan berkilo-kilometer, tidak bisa sholat 5 waktu selalu berjamaah ya kan. Nyari teman-teman komunitas itu mungkin nggak setiap hari bisa ketemu dan seterusnya. Nah ini mungkin membuat kita bisa lebih bersyukur kembali kita berada di negeri yang mayoritas Muslim, ibadah mudah, kemudian cari makanan halal juga mudah, cari komunitas juga mudah. Kemudian juga selain itu yang patut kita syukuri adalah kondisi keislaman di Indonesia ini bisa kita katakan relatif aman ya. Kita tidak sedang berada di negeri yang berkonflik, peperangan dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai negeri kita seperti itu gitu ya. Namun demikian di Indonesia ini tampaknya masih ada ya orang-orang yang bahkan Islam sendiri itu Islamofobia gitu ya. Islam sendiri itu dia alergi terhadap agamanya gitu. Ini kan aneh gitu. Kalau dia non muslim oke lah, tapi kalau di sini orang Islam ya ini bagaimana gitu. Nah, ini mungkin bagaimana sih kita sebagai umat muslim ya, sebagai akademisi yang muslim ini bisa tetap mempertahankan nilai-nilai Islam kita, identitas kita, meskipun kita nanti mungkin berkarya atau tinggal atau berinteraksi dengan orang-orang yang non muslim ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka juga menunjukkan betapa indahnya Islam ya, mendakwahkan Islam dan membawa Islam yang rahmatan lil alamin sebagaimana di UI ini menjadi jargonnya begitu. Mungkin itu sedikit pengantar ya. Nah, ini sebagai penyemangat kita semua, barangkali juga bekal buat Bapak Ibu yang pengen melanjutkan studi nanti ke luar negeri begitu. Nanti Pak Raffi insya Allah akan cerita banyak insya Allah. Dan mungkin Pak Raffi kami persilahkan ya. Sudah siap nih Pak Raffi nggih? Nggih, baik. Untuk itu waktu dan ruang Zoom kami serahkan sepenuhnya ke Pak Raffi. Nanti insya Allah kita diskusi sampai pukul atau Pak Raffi mungkin bisa sampai 11.15, kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab sampai mungkin setengah 12 atau 12 kurang seperempat. Dipersilakan Pak Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Itu ibu bapak sekalian dan sekalian, sebelumnya saya ya ini bingung ya, karena saya sebenarnya pengganti. Harusnya tadinya Ustadz Yudi gitu ya, yang izin pertama. Tapi kemudian beliau berhalangan dan saya diminta untuk menggantikan yang pertama ini. Kemudian saya lihat topiknya ya relevan gitu ya. Jadi ya, karena terus terang saya kalau saya disuruh ngisi yang lain agak minder sekali gitu ya. Di sini banyak ustadz-ustadznya gitu ya yang lebih layak untuk ngisi pengajian dibandingkan saya gitu. Jadi karena topiknya relevan dan lebih, saya melihatnya lebih akan formatnya nanti mungkin sharing ya. Saya cerita pengalaman saya gitu ya. Saya berbagi hikmah yang saya dapatkan. Jadi saya sanggupi gitu. Mungkin saya izin share screen sekalian. Saya siapkan ada beberapa. Ini sebenarnya cuma koleksi gambar saja yang akan saya sajikan di sini. Ini bukan materi apa gitu, enggak gitu ya. Ini cuma beberapa foto yang berhasil saya kumpulkan gitu ya. Ini ada banyak yang lain tapi banyak yang enggak ketemu, entah di mana saya lupa taruhnya. Jadi ini hanya yang saya bisa dapatkan saja. Ya, bagaimana perjalanan saya gitu ya, utamanya nanti adalah di Amerika Serikat gitu ya, karena ya terutama yang di Amerika Serikat, karena yang di Australia itu bisa dibilang ya, saya mungkin sedikit gambaran dulu ya. Saya 2 tahun studi master di Australia, kemudian 5 tahun studi PhD di Amerika Serikat. Untuk yang di Australia itu ya ibaratnya kayak pemanasan tuh ya. Saya belum pernah merantau jauh sebelumnya, sama sekali belum pernah merantau jauh. Ikut bapak yang pindah-pindah terus gitu ya. SD saja saya ada 5 SD. Jadi ya memang nomaden dari kecil gitu ya. Tapi semenjak SD sampai dengan sangat berharga bagi saya di Amerika ini gitu ya. Dan kalau saya membagi sendiri itu kayak ada 3 chapter yang berbeda. Saya tinggal di Amerika, ada chapter pertama tahun pertama, kemudian itu benar-benar pembukaannya itu ya, preambulnya gitu ya. Kemudian ada second act-nya itu ya. Second act itu kayak apa, siap-siap mau naik gitu ya. Itu di yang tahun kedua, kemudian 3 tahun terakhir itu yang benar-benar saya benar-benar ya sudah mulai nyaman gitu ya dengan menjalankan sesuatunya tanpa harus ya benar-benar saya bisa menjadi diri saya gitu, ibaratnya kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah, ada beberapa hal tentu saja kalau tantangannya di negara mayoritas non-muslim gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan ibadah. Tadi sudah disinggung oleh Mas Fatan tadi sedikit gitu ya, bahwasanya kita nggak akan bisa seleluasa di Indonesia gitu ya. Kita di sini dengar azan 5 kali sehari gitu ya. Kemudian kita bisa ketemu masjid dengan mudah di mana saja, di satu kampung saja biasanya ada lebih dari 1 masjid gitu ya. Di setiap perkantoran pasti ada musola, tempat perbelanjaan dan sebagainya. Kayaknya nggak ada tempat yang tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mampir melaksanakan ibadah sholat gitu ya. Di negara mayoritas non-muslim tentu saja ini suatu hal yang sangat berbeda gitu ya. Jadi itu sesuatu yang langka, tidak mudah untuk menemukannya. Kemudian juga kalaupun kita sudah ketemu masjidnya juga biasanya ada restriction-nya, ada batasan-batasannya. Tidak
masjidnya tidak 24 jam buka, kemudian juga ya ada banyak masjid itu yang bukanya itu hanya waktu-waktu sholat saja. Jadi ketika waktu sholat selesai, jamaahnya sudah selesai, ditutup masjidnya. Alasan keamanan dan sebagainya, atau macam-macam. Kemudian ibadah puasa itu juga challenge sendiri, tantangan tersendiri juga gitu ya. Seperti yang disampaikan Mas Fatan tadi, waktunya, durasinya itu ya. Ini saya kebetulan ya dapat hokinya gitu ya. Ketika di Amerika ini kan pas kalau puasa itu pas ketemunya musim panas. Jadi 5 tahun terakhir di Amerika itu kalau Ramadan itu pertengahan musim panas. Jadi ya memang panjang. Yang terpanjang kalau saya tidak salah itu 17 jam kayaknya. 16 sekian jam. Ya awal-awal ya kaget juga, tapi lama-lama ya udah terbiasa gitu ya. Lama-lama benar-benar terbiasa, saya sama sekali tidak ada kendala apapun terkait dengan puasa, alhamdulillah selama di sana. Jadi ini masjid, saya tinggal di ibaratnya itu kayak suburb ya, suburb kalau di Amerika. Jadi cukup tidak langsung di kota New York-nya. 2 jam perjalanan kalau dari New York City, gitu ya. 1,5 jam kalau dari airport-nya, dari JFK Airport itu. Jadi di sana alhamdulillah itu ada masjid yang besar, masjidnya besar, dengan lahan parkirnya cukup luas dan sebagainya. Nah, ini namanya Southern Masjid gitu ya, itu Islamic Association of Long Island di New York. Ini masjid saya, dan ini juga yang saya jadikan virtual background saya saat ini adalah interior masjid, Southern Masjid itu. Di sini saya beberapa kali menunaikan sholat Id gitu ya. Beberapa kali juga sempat sholat Jumat di sini gitu ya. Terutama 3 tahun terakhir hampir selalu rutin saya sholat Jumatnya di sini gitu ya. Karena saya sudah ada kendaraan gitu ya. Nah ini jauh dan kalau nyepeda pun juga sulit karena jalannya kalau di Amerika itu jalannya itu model-model highway kayak gitu. Kalau kita nyepeda itu risiko bahaya memang gitu ya. Bahaya kalau jalannya itu jalan-jalan kecil masih bisa gitu. Tapi kalau highway itu sangat tidak disarankan, kan bisa cenderung ilegal gitu ya kalau kita nyepeda di situ. Jadi 2 tahun pertama saya nggak punya kendaraan, ya sulit itu. Tapi tahun pertama alhamdulillah saya bisa sampai ke sini itu karena diantar oleh ibu kos saya. Nah, ibu kos saya ini orang Katolik gitu ya. Ibu kos saya yang pertama ini orang Katolik. Dia ngantar saya ke sini gitu ya. Dia tahu saya perlu sholat Id. Dia dengan senang hati ngantar, bahkan menunggu sampai kemudian selesai diulang lagi gitu ya. Ya alhamdulillah gitu ya. Dia berbaik hati, beliau berbaik hati mengantarkan saya ke sini untuk sholat itu. Karena kalau nggak diantar, ya opsi lain cuma naik taksi atau Uber. Terus terang dengan uang beasiswa, kalau mengharapkan untuk rutin naik kayak gitu, kayaknya nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin sama sekali. Jadi mau jalan kaki juga jauh, ya hampir 2 jam gitu kalau ya lebih lah, 1 jam, nggak nyampe 2 jam, 1 jam lebih lah kalau jalan kaki dari tempat tinggal saya. Karena naik mobil pun 20-an menit lebih gitu ya, cukup jauh, jadi cukup jauh. Tapi ini satu-satunya masjid terdekat di tempat saya waktu itu. Ada satu lagi masjid yang agak jauh, lebih jauh lagi, Masjid Turki, tidak sebesar ini. Nah ini masjidnya, gitu ya. Ini gede. Saya di Australia saja belum pernah ketemu masjid sebesar ini gitu ya. Biasanya masjid itu kecil-kecil, cuma ngontrak satu ruang. Ini Pak Andri sama Pak Hatta mungkin bisa cerita yang sekali juga gitu ya. Masjidnya itu kecil-kecil biasanya. Ada masjid yang agak bagus itu yang di RMIT di kota itu, di Melbourne sini di CBD area itu ya modelnya ya nggak kelihatan sama sekali dari luar gitu ya. Itu juga ada di New York City, juga ada masjid-masjid kayak gitu. Tapi yang masjid yang bangunan khusus besar seperti ini itu jarang gitu ya. Ada di sini. Itu ya alhamdulillah ya. Di sini saya ketemu banyak orang ya. Saya ketemu banyak orang dan saya terbuka wawasan saya bahwasanya cara berislam orang itu banyak macam-macam gitu ya.
Mulai dari sholat Id-nya aja deh, gitu ya. Sholat Id, sholat Jumat. Sholat Jumat itu beda-beda, gitu ya. Ya, sholat Jumat itu beda-beda. Sholat Id apalagi, gitu ya. Sholat Id itu karena saking, ya karena ini masjidnya cuma satu ini, untuk satu, ya, hampir kayak itu kabupaten berarti ya. Ya, kabupaten, setengah kabupaten, gitu ya. Jadi ya banyak itu ya, banyak jamaahnya. Nggak cukup hanya dengan satu kali. Ini kalau kita sholat Id itu juga sudah termasuk di luar ya, di luar masjidnya itu juga dipakai untuk sholat Id. Tapi nggak cukup, biasanya sampai 3 kali. Jadi kita biasanya tiga kali kloter untuk sholat Id. Nggak cukup hanya dengan 1-2 kali. Jadi 3 kali. Itu beda-beda, tergantung imamnya sekarang dari mana. Imamnya dari Pakistan beda. Kalau imamnya dari Mesir, dari Egypt beda lagi. Kalau imamnya dari India beda lagi. Kalau imamnya dari Timur Tengah beda lagi. Jadi caranya beda-beda, mazhabnya beda-beda. Gitu ya. Jadi biasanya mereka setiap kali akan melakukan sholat Id-nya, selalu akan dijelaskan dulu. Jadi untuk kali ini sholat Id kita begini. Jadi ada yang takbir berkali-kalinya itu di awal, seperti kayak biasa kita mazhab Syafi'i di Indonesia ini. Ada juga yang sebelum rukuk, gitu ya. Ada yang setelah rukuk, gitu ya. Beda-beda itu. Saya terus terang kaget juga. Saya di Australia juga nggak pernah ngalamin yang kayak gini, gitu ya. Ya beberapa kali juga saya sholat Id juga di Australia tentu saja, tapi biasanya lagi-lagi gitu ya, karena komunitas Indonesia-nya besar di sana, jadi sholat Id saya selalu di komunitas Indonesia, selalu yang diorganize oleh orang Indonesia, gitu ya, oleh orang Islam Indonesia di sana. Di sini saya nggak pernah gitu ngalamin. Kita di kayak gini, dan setiap kali beda imam beda caranya. Itu eye opening bagi saya gitu ya, itu membuka ya, memang ada banyak ya, cara berislam itu nggak cuma satu seperti yang saya pelajari dari kecil gitu ya. Itu kemudian ya di sini juga saya ya, karena saya tinggal di sana jadi ya ikut ya, kalau zakat fitrah apa dan sebagainya semuanya juga ikut semuanya di sana. Alhamdulillah difasilitasi, dan ya enaknya kalau di sini mereka cukup apa namanya, cukup guyup gitu ya komunitasnya. Meskipun yang paling guyup di sini adalah komunitasnya dari Asia Selatan. Jadi IPB gitu ya, IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Komunitas yang guyup itu. Kemudian kalau saya pas jalan-jalan ke City atau pas ada acara di New York City, itu juga ada satu masjid besar yang ada dome-nya, yang ada minaretnya. Ini di New York City. Di area Harlem namanya, di upper atau Manhattan. Jadi agak di utara. Cukup dekat dengan Columbia University, di mana saya pernah ngambil kuliah juga di sana. Jadi beberapa kali saya mampir ke masjid ini. Ini masjidnya besar. Ini dibangun oleh banyak negara. Jadi kalau masuk di dalamnya, saya pernah ngambil fotonya, tapi saya nyari nggak ketemu. Gitu ya. Di dalamnya itu ada negara mana saja yang pernah kontribusi untuk pembangunan masjid ini. Ini dekat, ya ini masjidnya besar sekali, gitu ya. Masjidnya besar sekali dan ada azannya. Ada azannya. Azannya itu terdengar. Dari luar pun terdengar, tapi memang area tertentu saja, tidak sampai luas sekali. Ya, azannya kedengaran. Jadi kalau misalkan ini saya berdiri di dekat situ ya, di dekat situ itu kedengaran azan. Jadi dia tetap pakai, tapi kecil. Jadi memang tidak, ya tetap di limit karena nggak boleh mengganggu yang lain gitu ya, bangunan tempat tinggal dan sebagainya, residensial yang lain. Masjidnya cukup besar. Bukan cukup besar lagi, besar sekali gitu ya, besar sekali masjidnya. Kayaknya sama Ulil aja besaran ini, seingat saya. Ini masjidnya besar sekali. Ini di New York, ya, New York City. Saya memang nggak rutin ke sini, cuma beberapa kali karena saya juga jarang ke City. Kemudian ada beberapa masjid-masjid lain yang saya nggak sempat nyari fotonya lagi. Ada banyak sekali, saya alhamdulillah beberapa kali. Ya salah satu yang saya sukai di sana itu adalah
safari masjid gitu ya. Jadi datang ke sini cari masjidnya daerah situ mana, daerah sana sebagainya. Ya alhamdulillah mungkin mayoritas masjid yang ada di New York area New York City gitu ya, ataupun di Long Island, insya Allah sudah pernah saya datangi, gitu. Sudah pernah saya singgahi, saya beberapa kali ya lihat gitu ya. Dan memang beda-beda sekali karena biasanya masjid ini dikelola komunitas gitu ya. Jadi komunitas itu dari negara asalnya mana gitu ya. Kecuali masjid-masjid yang besar seperti ini. Karena yang ini tadi ya ini kan ya ibaratnya kayak sudah gabungan dari berbagai macam ya yang mendirikan pun banyak negara gitu ya. Tapi kalau masjid-masjid yang kecil-kecil biasanya dikelola oleh masing-masing ya etnisnya gitu. Seperti itu. Kemudian ada satu lagi juga, mungkin masjid yang sangat besar juga. Ini waktu saya ada acara di Boston dekat yaitu tempatnya Harvard, MIT dan sebagainya. Saya pernah ada kunjungan ke sana. Saya datang ke masjid ini besar sekali. Ini nama masjidnya di areanya itu ada di Malcolm X Boulevard. Malcolm X itu mungkin kalau yang nggak tahu, Malcolm X ini adalah salah satu tokoh sangat berpengaruh di Amerika Serikat, kulit hitam. Ya. Jadi ada dua tokoh kulit hitam paling berpengaruh di Amerika Serikat. Bisa dibilang terkait dengan civil rights movement-nya gitu ya, pergerakan tentang hak-hak kebebasan sipil itu ada dua orang. Satu adalah Martin Luther King. Ini bisa dikatakan ya, yang bikin Protestan gitu ya, itu yang bikin agama Protestan. Martin Luther King. Kemudian yang satu lagi adalah orang Muslim. Ini masjidnya besar sekali di Boston dan ini kayaknya masjid paling besar yang pernah saya datangi di Amerika Serikat gitu ya. Kompleksnya sangat luas, di sini ada sekolahnya juga gitu ya. Jadi sangat besar masjid ini. Ya alhamdulillah gitu ya. Ternyata di Amerika pun juga kayak gini juga subur gitu ya. Jadi saya sebagai seorang Muslim gitu ya, itu merasa nyaman akhirnya ketika melihat hal-hal seperti ini, mengunjungi masjid apa sebagainya itu tadi, itu memberikan apa ya, kepuasan batin gitu ya, kenyamanan juga gitu ya, rasa comfort bagi saya itu ya comforting gitu ya, ketika saya bisa merasa ya ini rumah bagi saya gitu ya, saya juga merasa seperti itu gitu ya. Maksudnya saya nggak kenal siapa saja orang di sana, nggak kenal sama sekali, nggak, dan tidak kemungkinan, apalagi kalau kita safari masjid kayak gitu ya kemungkinan besar setelah ketemu itu nggak ketemu lagi berikutnya gitu ya. Tapi tetap saja saya merasa nyaman dengan itu. Nah, itu salah satu yang sering saya lakukan tuh ya. Setiap kali saya pergi kemana, saya usahakan untuk bisa datangi masjidnya. Tidak semua tempat saya bisa gitu ya. Karena ada kayak di LA waktu itu sulit sekali saya nyari masjid. Jadi ya sudah, akhirnya cuma sholatnya saja biasa di tempat di airport atau di pesawat gitu ya. Kalau memang benar-benar sudah sulit gitu ya. Ketika saya transit juga beberapa kali, lokasi transit favorit saya itu adalah Jepang gitu ya. Jadi kalau saya pulang, karena saya masih paksa pulang balik gitu ya, keluarga di Indonesia, jadi saya setiap tahun pulang gitu ya selama saya di Amerika. Biasanya setahun 2 kali pulang gitu ya. Setahun 2 kali pulang. Favorit saya untuk mampir itu di Jepang. Jepang pun alhamdulillah saya juga beberapa kali saya punya kesempatan untuk keluar. Alhamdulillah karena saya punya paspor elektronik, jadi bebas keluar masuk Jepang gitu ya. Keluar masuk Jepang untuk durasi 14 hari. Jadi setiap kali saya transit, kalau pas ada yang saya bisa keluar, saya keluar. Saya keluar, kadang ketemu teman-teman yang tinggal di Jepang, kadang karena waktunya mepet nggak sempat ketemu, ya sudah saya jalan-jalan gelandang sendiri kemana-mana. Salah satu tujuan yang saya cari biasanya adalah masjid. Gitu ya. Nah, ini salah satu, saya juga lupa daerah ini. Pokoknya di Tokyo lah, saya lupa di Tokyo-nya di mana. Saya jalan aja, gelandang sendiri, cuma modal HP, Google Maps gitu ya. Nyari tempat situ, mampir sholat dan sebagainya. Ini di Tokyo gitu ya. Di airportnya pun juga ya alhamdulillah ini di JFK. JFK itu airportnya di New York City gitu ya. Jadi airportnya ya kayak Soekarno Hatta itu ya. Ada masjid
Jadi di airport tersebut, di airport salah satu airport paling sibuk di Amerika Serikat itu ada masjidnya. Masjid, bukan musola, bukan chapel, masjid. Kenapa masjid? Karena ada sholat Jumat di sini. Saya pernah sholat Jumat di sini sekali. Pas penerbangan saya hari Jumat gitu ya. Dan saya juga pernah waktu bulan puasa ke sini, mereka menyediakan iftar. Jadi ada iftar di sini, ada iftar. Ini di airport, gratis iftarnya, padahal di airport gitu ya, bayangkan. Di ini di JFK, tapi sayangnya memang tidak banyak. Saya nggak tahu kalau di airport lain kayaknya nggak ada di masjid selain di New York, selain di JFK ini. Bahkan di airport lain pun di daerah New York itu untuk standar prayer room pun biasanya nggak ada gitu ya, nggak ada prayer roomnya. Jadi yang dilakukan apa ya, sudah kita cari tempat seadanya, cari agar bersih, buat sejadah, gelar, sholat sudah. Ini juga alasan saya biasanya pulang saya pilih-pilih airport biasanya. Saya kalau bisa harganya meskipun ada selisih masih masuk akal gitu ya. Saya pilih lewat JFK karena ini salah satu alasannya itu ada masjidnya ini. Jadi saya nggak perlu khawatir nyari tempat untuk sholat gitu ya. Untuk makannya pun kalau memang misalkan pengen makan di airport juga ada beberapa counter tempat makan halal. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Nah, itu tadi terkait tempat ibadah. Jadi kita ini memang tempatnya nggak sebanyak di Indonesia, tidak mudah untuk nyari, tapi ada gitu ya. Tinggal kita mau usaha, mau niat apa enggak nyari gitu ya. Dan itu juga salah satu seninya gitu ya, tinggal di negara mayoritas non-Muslim itu. Beberapa kali kalau nggak ada terus nggak ada musola, ya sudah sholat saja. Saya pernah beberapa kali itu sholat di Central Park gitu ya. Central Park itu merupakan salah satu city park terbesar di dunia, bukan itu yang besar sekali. Situ orang mau ngapain macam-macam. Kali saya kesulitan waktunya terbatas gitu ya. Saya kesulitan untuk di masjid terdekat. Ya saya sholat di sana, saya gelar, saya sholat. Nggak ada masalah, alhamdulillah nggak pernah ada yang tidak ada yang saya nggak pakai sembunyi-sembunyi gitu ya. Nah ini uniknya. Kalau dulu beberapa kali termasuk waktu saya di Australia itu, biasanya kalau di stasiun kereta kita sholatnya sembunyi-sembunyi gitu ya, cari tempat yang tersembunyi. Jujur saja salah satu alasan kenapa nyari tempat sembunyi itu adalah menghindari mata, menghindari orang pandangan orang gitu ya. Menghindari pandangan orang lain. Di Central Park alhamdulillah saya nggak ya asal ada tempat kosong bersih gitu ya, saya yakin bersih, nggak ada orang yang lalu-lalang dekat, cari sutra biasanya apa pohon kayak atau apa, udah langsung sholat. Saya tidak ambil pusing itu. Dan bilang nggak pernah ada masalah gitu ya, karena orang di sana juga bebas, mereka mau yoga, mau ngapain apa juga bebas gitu ya. Jadi kita sholat juga ya santai-santai aja, jadi nggak perlu cari tempat yang tertutup, terbuka, benar-benar terbuka, nggak. Alhamdulillah berapa kali saya cukup lebih lah dari hitungan jari ya di lapangan terbuka itu, alhamdulillah nggak pernah ada masalah. Lagi kalau di kampus gimana? Kalau di kampus ya ada gitu ya, ada musola sama, tapi beberapa waktu tertentu, misalkan pas lagi, karena kan masjidnya terbuka gitu apa ya, terbuka gitu ya. Jadi kalau mau ke masjid itu aja harus jalan keluar. Kalau pas winter terutama, apalagi kalau pas salju turun dan sebagainya, agak kesulitan, ya sudah saya sholat di kubikel saya. Dan rekan saya tadi yang sama-sama PhD tadi, mereka sudah pertama kali mereka tanya gitu ya, saya pertama kali sholat itu mereka, kamu tadi ngapain gitu ya. Saya jelasin, saya tadi sholat kayak gini, saya jelasin kayak gini. Nah itu kesempatan juga kita untuk menjelaskan gitu ya. Akhirnya mereka udah biasa gitu ya, mereka udah biasa. Jadi nggak ada masalah sama sekali juga gitu ya. Seperti itu. Kemudian terkait dengan makanan ya alhamdulillah, pertama kita harus niat dulu gitu ya. Memang itu godaan saya lihat itu ya, beberapa godaan itu adalah
nggak perlu lagi mikir halal haram gitu ya. Dalam artian yang penting bukan babi gitu ya. Yang penting bukan babi itu. Cukup banyak saya lihat orang-orang Islam yang seperti itu di sana itu ya. Baik yang dari Indonesia maupun dari yang lain. Kan beberapa waktu saya acara pertama kali kumpul dengan Fulbright, jadi ada orientasi dari Fulbright gitu ya. Tadi untuk yang satu angkatan tahun 2014 itu saya dapatnya di salah satu kota kecil di Idaho. Idaho itu sebelahnya itu agak di pantai, bukan pantai, itu di northwest, jadi agak dekat dengan Kanada di sebelahnya Washington State gitu ya. Tapi itu rural area, jadi desa lah. Jadi jelas nyari masjid susah, nyari makan yang halal juga susah. Ya akhirnya saya selama di sana, saya makannya biasanya ya vegetarian. Saya makannya vegetarian, tapi gitu ya, lucunya gitu ya, saya lihat beberapa yang dari Timur Tengah, saya dari Timur Fulbright juga dari Timur Tengah, dari Saudi, dari Oman, dari Jordan itu ya, Muslim semuanya. Mereka nggak ada masalah makan ayam, makan sapi gitu ya, makan steak, makan daging nggak ada masalah sama sekali gitu ya. Ya, wallahu alam gitu ya. Saya terus terang saya juga, karena kalau saya agak masih tetap ganjel, saya nggak bisa gitu ya. Jadi ya sudah saya makannya ya vegetarian gitu ya. Alhamdulillah mereka tetap menyediakan vegetarian gitu ya. Mereka makan nggak, karena jelas orang Muslim mungkin sedikit di sana, basisnya merah gitu ya. Di sana merah itu artinya ya, Republikan gitu ya, basisnya Republikan kalau di politiknya di Amerika itu. Jadi sedikit orang Muslim di sana, jadi ya wajar kalau mereka nggak familiar dengan apa itu makanan halal. Jadi nggak bisa menyediakan makanan halal. Tapi mereka menyediakan vegetarian, dan kalau untuk yang vegetarian mereka strict gitu ya. Jadi sama sekali nggak ada trace, nggak ada bekas hewani sama sekali. Jadi ya alhamdulillah bisa istiqomah yang di situ, jadi nggak ada masalah bagi saya gitu ya. Tetap aman gitu ya. Untuk di tempat-tempat lain tentu saja semakin kota itu semakin besar kotanya, kayak di New York itu gampang sekali untuk nyari makanan halal gitu ya. Ini contoh, ini sebelumnya dari perjalanan dulu deh. Nah, ini saya sudah bikin fotonya, malah saya lupa sendiri. Jadi dari perjalanan kalau kita naik pesawat itu ya, jelas kalau untuk long haul, untuk perjalanan panjang, pesawat yang durasinya panjang gitu ya, maskapai apapun setahu saya gitu ya, yang besar itu mereka menyediakan yang namanya special meal. Ya, special meal ini kita biasanya perlu order khusus, kemudian nanti akan sediakan. Jadi maskapai favorit saya terus terang saja setelah saya rutin bolak-balik itu adalah ANA gitu ya. ANA ini All Nippon Airways. Makanan halalnya alhamdulillah enak-enak gitu ya. Tetap ada dagingnya, tetap ada salmon itu ya, itu ada salmon asap, ada ayam kare, lengkap gitu ya. Alhamdulillah. Saya pernah naik yang maskapai lain, Delta itu punyanya Amerika. Itu kalau ya mirip vegetarian akhirnya. Kalau kita pesan Muslim meal dapatnya vegetarian, jadi nggak ada dagingnya sama sekali. Tapi kalau naik ANA, alhamdulillah selalu dapat daging tetap gitu ya. Intinya kita pesan, alhamdulillah selalu ada itu ya. Nah ini juga tantangannya itu, karena saya lihat beberapa mereka nggak ambil pusing gitu ya. Beberapa orang Islam lain itu mereka nggak ambil pusing dengan makan ini, ya udah pesan apa yang sedang ditawarkan di sana aja gitu ya. Jadi nggak peduli itu halal atau tidak itu ya. Nah ini ya tinggal kita mau konsisten, mau istiqomah apa enggak gitu ya. Itu saja sih gitu ya. Karena ada gitu ya, caranya ada, nggak usah khawatir. Ketika transit pun, misalkan kita mau makan di airport, alhamdulillah airport besar selalu ada. Saya belum pernah ketemu airport yang besar yang tidak ada menyediakan makanan halal. Ini di Narita, saya mampir makan ramen, salah satu ramen favorit saya ini ya kalau di Narita Airport ini, tapi harus keluar dulu dari. Jadi kalau pas transit, kalau waktunya cukup panjang, saya bisa keluar dulu, kemudian nanti antri imigrasi lagi di sini. Tapi ini harus kalau transitnya hampir sekitar 7 jam
Karena kalau cuma 3 jam nggak cukup waktunya mampir makan di sini. Udah itu ya. Kemudian di kampus saya juga ada counter apa di kantin kampus itu juga ada khusus untuk yang halal gitu ya. Sama itu ya, kita tinggal kalau mau makan yang di sini ya bisa, kalau enggak ya selalu ada gitu ya. Untuk acara-acara kampus yang lain, alhamdulillah juga selalu ada pizza yang jadi kalau di Amerika tuh biasa ya. Kalau acara kampus makannya selalu pizza gitu ya. Mungkin selalu kalau acara kampus yang selalu pesannya pizza. Alhamdulillah di kampus saya karena mereka juga sudah familiar, ada beberapa yang vegetarian dan ada yang kayak saya gitu ya, jelas nggak makan. Saya bilang kalau saya nggak kalau daging nggak gitu ya. Kalau daging saya nggak makan. Saya cuma bilang kayak gitu aja karena ya intinya kalau nggak halal, karena asumsi saya semua daging di situ nggak halal gitu, kecuali memang ada halalnya gitu ya. Akhirnya selalu mereka pesankan gitu ya, setiap kali ada acara, kalau saya ikut, mereka selalu pesan pizza yang vegetarian kayak gini. Ya alhamdulillah tadi mereka juga menghargai gitu ya, mereka menghargai, kemudian mereka ya tadi menyediakan mengakomodasi kebutuhan saya gitu ya. Karena kalau nggak ada ini saya nggak makan, saya nggak makan, saya makan gitu ya. Alhamdulillah selalu ada, nggak ada, saya belum pernah ketemu acara yang nggak ada, dan mereka selalu ngasih tanda khusus ini untuk saya gitu ya. Jadi akan mereka yang ibaratnya itu care sekali gitu ya. Jadi ibaratnya sampai Ahmad kamu yang ini gitu ya. Ini itu khusus untuk Ahmad, jangan. Jadi mereka bahkan kan orang lain nggak boleh ngambil sebelum saya ngambil. Kalau ada yang mau ngambil ini juga silakan, tapi nggak boleh sebelum saya ngambil dulu gitu. Sampai segitunya mereka gitu ya. Ya alhamdulillah gitu ya. Kemudian ya di kampus juga menyediakan buka puasa juga gitu ya. Ini cukup panjang waktunya, dari jam 6 sampai jam setengah 11 malam mereka bukanya gitu ya, karena ya buka puasanya jam 9 sebenarnya. Saya jam 9. Jadi ya bukanya jam segitu itu khusus selama Ramadan gitu ya. Khusus selama Ramadan. Jadi kampus kan tutup harusnya ya, udah ya. Jadi kantin kampus kan tutup khusus ya. Ya jelas kan udah jam segitu, apalagi kalau udah 10.30 11 malam itu udah malam sekali kan ya, udah nggak ada kelas lagi, karena kelas terakhir biasanya jam 7 malam itu kelas, ya kelas ada yang sampai jam 9, tapi biasanya kantin tutup jam 7 itu udah tutup, kantin jam 7 udah tutup. Tetapi khusus selama bulan Ramadan saya menyediakan ini khusus untuk dia buka khusus jam 6 sampai jam setengah 11 malam, khusus untuk bulan Ramadan, menghargai Muslim yang sedang berpuasa. Ya karena harganya mahal, terus terang saja itu belum sama pajak ya, semua di Amerika masih ada pajaknya, jadi hampir keluar $10 sekali makan gitu ya, 150.000. Terus saya mikir terus terang aja, saya cuma pernah beli itu sekali di sini. Ya karena kalau nggak pernah beli juga ya nggak pernah ngerasain juga aneh juga gitu ya, jadi tetap saya pengen ngerasain sekali gitu ya. Jadi cuma pernah beli itu sekali saja. Yang antre itu ya, yang menu utamanya. Tapi kalau yang side apa sebagainya beberapa kali saya pernah beli juga. Seperti itu. Kemudian di jalan New York itu sangat terkenal dengan halal cards. Kemanapun, kalau di New York City terutama ya, kemanapun kita pergi gitu ya, kemanapun kita pergi selama masih di New York City, nggak akan susah nyari halal on wheels kayak gini. Jadi ya menunya yang dia jual nasi biasanya, nasi bisa ayam, bisa gyro gitu ya, atau yang bentuk kayak kebab kalau di Australia itu lucunya namanya agak beda ya. Kalau kebab di Amerika ini adalah kayak sate, ini namanya gyro kalau di sini. Nah, alhamdulillah itu di mana-mana gampang sekali untuk nyari itu ya. Saya beberapa kali juga, ini bukan beberapa kali, saya cukup sering beli kayak gini.
ini lebih terjangkau karena satu porsinya itu besar, bisa buat 2 kali makan, gitu ya, harganya $5. Jadi lebih jelas lebih terjangkau daripada yang di kampus tadi itu ya, yang hampir $8 sebelum pajak. Ini nggak kayak pajak lagi, udah $5 cash gitu ya. Misalnya $8 masih oleh pajak dan porsinya lebih kecil. Ini porsinya besar, bisa buat 2 kali makan. Ini mesti terjangkau. Alhamdulillah mudah sekali bagi saya untuk menemukan itu. Tapi ini tidak, tentu saja ini privilege. Kalau di tempat lain, gitu ya, yang tidak di daerah lain, yang di pelosok, apa yang di rural Amerika itu jelas beda gitu ya. Tetapi tetap ada. Saya pernah beberapa kali lihat ada, gitu ya. Tapi meskipun tidak sebanyak di ya seperti di New York gitu ya. Dan menariknya konsumennya ini bukan cuma orang Islam. Padahal namanya jelas-jelas halal gitu ya, tertulis jelas besar sekali halal. Konsumennya bukan hanya orang Islam. Banyak, apalagi kalau di Manhattan itu ada yang namanya Halal Guys, kan juga buka cabang di Jakarta. Itu antrinya panjang sekali. Dan yang antri itu turis kebanyakan. Yang antri itu kebanyakan turis, dan turisnya itu bukan turis. Kalau kelihatan dari wajahnya gitu ya, ya minimal itu bukan dari kita. Saya nggak bisa bilang mereka bukan orang Islam. Allah alam nggak tahu ya. Tapi saya bisa bilang mereka bukan dari negara mayoritas Muslim. Gitu ya. Nah, setahu saya kayaknya nggak ada negeri mayoritas Muslim yang perawakannya itu kayak Eropa Utara, misalkan Eropa Timur, gitu ya. Eropa Timur ya ada beberapa tapi nggak. Ini kelihatan beda gitu. Alhamdulillah banyak. Kemudian ya ada banyak opsi lain ini di samping masjid itu juga ada yang Mas Buffet kayak gini. Relatif mudah sebenarnya nyari itu ya. Kalau saya untuk makan di luar itu concernnya bukan halal haramnya lagi, nah relatif mudah. Concern saya itu terus terang malah harga gitu ya. Nah, saya kalau makan terus terang mikir-mikir, lebih suka masak sendiri akhirnya. Cenderung saya masak sendiri daripada ini misalkan ini $9 belum sama pajak ya, sekali makan artinya lebih $10. Meskipun ini model buffet artinya all you can eat. Cuma ya sebanyak-banyaknya kita makan ini seberapa sih bisanya gitu ya. Sementara kalau saya belanja sendiri $10 itu bisa buat seminggu gitu ya. Jadi ya saya mending masak sendiri. Gitu. Jadi konsepnya itu bukan masalah. Ya tentu saja kita nggak sebebas orang sana yang nggak peduli halal haram mau pun bisa gitu ya. Jelas ada makanan babi apa sebagainya. Kita enggak gitu ya. Tidak sulit gitu ya. Tidak sulit. Tinggal mindset kita saja mau seperti apa gitu ya. Sama aja kita juga misalkan kita di sini juga banyak kan, tapi belum tentu semuanya seleranya cocok dengan selera kita, belum tentu harganya terjangkau bagi kita. Ada konsen lain, cuma ini ada konsen tambahan terkait dengan halal tadi. Jadi sebenarnya masalahnya itu bukan sulit atau tidaknya, sebenarnya lebih ke bagaimana how we react gitu ya. Bagaimana kita bereaksi terhadap itu, respon kita terhadap itu bagaimana. Nah ini ya karena nggak bisa ini sholat habis sholat Idul Adha sepi gitu ya udah saya nyantai sendiri di rumah gitu ya nggak masalah gitu ya mencoba menghidupkan suasana sendiri gitu ya. Kemudian saya cukup banyak saya bikinnya gitu, akhirnya saya bagi-bagi. Jadi ini kemudian saya bagi-bagi, saya bikin sate, setelah itu saya bagi-bagi ke teman-teman saya tadi, sehingga mereka juga merasakan festifnya itu seperti apa gitu ya. Saya bagi-bagi yang kaget, tapi biasanya saya ngasihnya yang sudah paham bahwa sebenarnya makan daging gitu ya di kampus, cuma ya harus yang halal gitu ya. Jadi beberapa kali saya bagi-bagi makan kayak gini, ya senang mereka gitu ya. Biasanya akhirnya kalau udah menjelang itu mereka udah tahu nih, ini Ahmad mau bikin, saya dipanggilnya Ahmad ya, nggak ada yang tahu nama saya gitu, nggak ada itu ya. Semuanya di sana ya, sama depan, karena ya selalu kita dipanggil. Ini kalau sudah yaudah nih, pasti masak ini, udah kita bisa. Meskipun mereka nggak datang ke tempat saya biasanya bawa ke kampus gitu ya, bareng-bareng. Ya itu salah satu bentuk syiar kalau saya gitu ya, bagaimana kita mengenalkan tradisi ya ibadah dan tradisi kita sebagai seorang muslim gitu ya. Kemudian gimana sih
hidup sebagai seorang minoritas. Nah, ini yang menarik tuh ya. Sekali lagi ini yang benar-benar saya rasakan semenjak saya di Amerika. Karena saya di Australia, tetap aja bubble-nya itu orang Indonesia Muslim gitu ya. Meskipun saya minoritas di sana, gitu ya, tapi saya hidup di dalam bubble. Bubble-nya tadi orang-orang Islam kita tetap. Sementara ketika saya di Amerika, enggak, bubble itu enggak ada. Gitu ya. Bubble itu lepas, saya benar-benar keluar dari bubble, saya benar-benar ya langsung hidup di orang lain yang di apa, bersinggungan dengan orang lain yang jelas bukan Muslim gitu ya. Jadi benar-benar menjadi minoritas, melakukan sesuatu yang kalau kita di Indonesia itu taken for granted gitu ya. Misalkan kalau acara itu nggak mungkin bikin acara nabrak acara itu ya aneh gitu ya. Di sana kan enggak ya, karena itu bukan sama sekali bukan concern bagi mereka gitu. Jadi bagaimana dan nggak mungkin kita menuntut mereka bikin acara nggak nabrak Jumatan, apalagi waktu Jumatannya geser-geser gitu kan. Maka saking panjangnya, ditambah lagi ada daylight saving, sehingga sholat itu memang geser waktu sholat Jumat itu juga memang geser, kadang jam 1, kadang jadi tetap diusahakan jamnya tetap gitu ya, fix gitu ya. Tapi karena ada faktor perbedaan, ada unsur iklim dan juga ada unsur kita pengen tetap daylight saving, pergeseran waktu. Daylight saving itu jamnya itu dimajukan atau diundurkan 1 jam. Sehingga sholatnya itu bisa kadang jam 1, 4.30 biasanya, ada juga yang kadang 2.30. Jadi kan nggak mungkin kita memaksakan orang bikin acara nggak nabrak waktu Jumatan, itu nggak mungkin ya. Tapi bagaimana caranya kita bisa ya mengatasi itu gitu ya. Lagi-lagi alhamdulillah selalu ada jalannya. Saya belum pernah sekalipun menemui itu sebagai sesuatu, kecuali memang ya ini kalau saya di kampus ya, nggak pernah sekalipun. Tapi kalau saya pas lagi jalan keluar, memang pernah ada acara ya, di situ masjidnya juga nggak tahu di mana, tempatnya di mana, nggak ada itu ya. Saya pernah misalnya saya ada acara seminar di Providence gitu ya. Ya saya nggak tahu tempatnya masjidnya di mana ya, nggak mungkin saya sholat Jumat. Dari Jumat ya sudah, saya sholat dulu saja di hotel gitu ya. Ya itu kan sama aja kayak kita di Indonesia juga seperti itu. Kalau kita lagi perjalanan ya workshop gitu kan ya, itu beda cerita. Tapi ketika saya stay di kampus, alhamdulillah nggak pernah sekalipun saya terpaksa harus meninggalkan sholat Jumat karena ada acara, ada kuliah atau apa, nggak pernah, alhamdulillah. Gitu ya. Ya, when there is a will, there is a way. Gitu ya. Ketika kita ada keinginan, ada jalan. Ada satu menarik gitu ya. Ini suatu ketika winter tahun 2017 atau 18, saya lupa, 18 kayaknya. Saya sudah berangkat sholat Jumat, ini masjid yang tadi, yang di Long Island itu. Tiba-tiba kita nggak boleh masuk. Kenapa? Karena ada sebuah bingkisan yang dicurigai bom di masjid. Ya, ditaruh di masjid, ada box di situ, itu kelihatan di situ kan ada polisi, ya, ada mobil polisi. Kita nggak boleh masuk ke situ. Itu langsung madeg gitu ya di saya gitu ya. Kita udah masuk tadinya, kita udah mulai jalan. Ketika ada temu, kita disuruh keluar semuanya, semua disuruh keluar. Ini kan nggak pernah ya kita rasakan itu ya. Saya nggak pernah kayak membayangkan kita lagi sholat di Indonesia gitu tiba-tiba disuruh keluar karena ada ancaman bom di masjid. Saya pertama kali merasakan itu, ya rasanya campur aduk gitu ya, campur aduk. Nah, itu juga yang membuat saya berempati, jangan-jangan itu juga yang dirasakan oleh kaum minoritas di Indonesia. Ini salah satu yang harus kita ya mungkin otokritik untuk kita juga gitu ya. Saya terus terang belum pernah ya karena nggak pernah merasakan, jadi nggak pernah berempati, tidak punya cukup stimulus gitu ya, nggak punya cukup dorongan untuk mencoba berempati gitu ya. Ya, ketika saya sendiri merasakan itu, saya jadi sadar bahwasanya kita bisa beribadah dengan aman, dengan nyaman, itu adalah sebuah hak asasi yang tidak bisa diganggu gugat mestinya gitu ya. Ya ini benar-benar
Mana ya rasanya itu benar-benar karena itu ada ancaman bom gitu ya, ada ancaman ini menjelang. Oh ya, ini 2017 karena ya sudah era Trump gitu ya. Ya ini jelas karena era Trump dan sebagainya itu tadi. Jadi ini menjadi suatu momen refleksi bagi saya gitu ya. Jadi benar-benar gimana gitu saya. Tapi alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah ada hikmahnya. Kalau mau ceritakan panjang ya. Tapi selama saya di sana dan saya dapatkan informasi dari ya orang sana itu ya, masjid itu, bosnya belum pernah sekalipun sholat id itu di lapangan terbuka, belum pernah sekalipun. Tapi semenjak ada kejadian ini, alhamdulillah tahun depannya ini tahun 2019, sholat id tahun 2019 ini sholat id terakhir saya di Amerika Serikat gitu ya. سيدنا محمد وعلى وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم. Jadi ada hikmahnya ternyata ya. Jadi karena ada ancaman bom itu tadi, hasil ya nggak tahu itu lobby-lobbynya seperti apa. Tahun 2019 itu untuk pertama kalinya diizinkan, bahkan disediakan itu taman cukup besar di daerah, kan lebih dekat dari tempat tinggal saya daripada masjid ini. Jadi benar-benar taman besar gitu ya, dan kita dijaga polisi. Dari mulai masuk sampai dengan di dalam itu semuanya polisi jaga. Ini sholat id. Ini beberapa hari sebelum saya pulang ke Indonesia. Itu pengalaman yang alhamdulillah saya akhirnya mengalami gitu ya, merasakan sholat id di ruang terbuka gitu ya untuk pertama kalinya. Justru setelah ada kejadian ini gitu ya. Seperti itu. Kemudian ya mungkin sedikit lagi terkait dengan social interaction. Ya hablum minan nas. Nah ini yang menjadi PR-nya kan di sini gitu ya. Ketika bagaimana kita berinteraksi ketika pertama setiap hari kita ketemunya itu orang muslim gitu ya. Dan bukan orang Islam lagi gitu ya. Jadi jelas mereka punya mereka nggak paham gitu ya, Islam itu seperti apa. Mereka beberapa itu hanya pernah dengar Islam itu ya apa yang mereka lihat di layar kaca atau dari berita online atau dari berita atau apapun itu. Mereka nggak pernah melihat langsung hidup dengan seorang muslim. Sehingga apa? Ya yang kita lakukan itu sangat berpengaruh. Jadi ini saya ambil sebuah apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abduh gitu ya. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutupi oleh kaum muslim. Bagi saya merasakan betul bahwasanya ya kita itu adalah duta. Kalau kita tinggal di negara non muslim, kita itu adalah duta Islam. Orang akan melihat Islam, akan menilai Islam itu dari bagaimana kita berperilaku, bukan dari mana kita beribadah. Ibadah itu kan urusan kita dengan Allah kita ya. Tapi bagaimana kita sehari-hari berinteraksi dengan mereka. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang buruk, bisa jadi nanti yang dapat nama buruk itu bukan kita, tetapi Islam.
Itu juga yang ya saya cukup miris, salah satu yang tadi sebagusnya sudah saya ceritakan itu ya, yang di masjid. Satu yang saya sayangkan, dan itu saya yakin Mas Andri dan Kota juga pernah mengalami itu ya. Urusan perparkiran gitu ya di masjid itu masih PR besar. Saya nggak tahu kenapa orang Islam kok susah banget disuruh parkir yang baik gitu ya. Bahkan sampai kita pernah, masjid itu pernah sampai ngemis-ngemis gitu ya, gampangannya ya ke jamaah. Tolong parkirnya yang benar, jangan nutupi toko, jangan ngambil apa tempat parkir toko gitu ya, jangan nutupi ngeblok jalan masuk rumah orang dan sebagainya. Tapi saja ada yang melakukan itu. Akhirnya yang dapat nama buruk kan ya, semuanya. Akhirnya masjid itu jadi sebagian orang yang tadinya itu mereka tidak benci ke Islam gitu ya, tetapi kan sebagian kaum muslimin itu tadi akhirnya ya orang itu cuma mau bikin masalah saja buat saya gitu ya. Saya mau keluar dari rumah nggak bisa, mobil saya nggak bisa keluar karena jalan-jalannya ditutupi oleh orang parkir untuk masjid, untuk sholat Jumat dan sebagainya. Nah, jadi itu lagi-lagi otokritik buat kita. Jangan gitu ya. Orang non Muslim itu jadi Islamofobia. Itu justru karena kita sendiri gitu. Jadi iya ada yang manas-manasin, ada jelas itu ya, ada dari media atau apa yang manas. Tetapi jangan gitu. Asal mulanya itu memang karena dari kita, dari social interaction kita yang buruk gitu ya, dari bagaimana kita berlaku sehari-hari kepada mereka itu tidak baik. Gitu. Karena pengalaman saya itu alhamdulillah dengan di kampus tadi, terutama kalau saya jelas ya dari kampus itu ya, karena saya ya alhamdulillah mencoba, saya sadar bahwasanya kalau saya melakukan apa yang saya lakukan itu, saya bukan hanya sebagai diri saya, tapi representasi satu orang Islam, dua orang Indonesia. Saya sadar betul bahwasanya setiap gerak-gerik saya itu akan berdampak entah itu positif atau negatif kedua entitas yang menjadi label saya itu tadi. Jadi kalau saya melakukan sesuatu yang buruk, akhirnya stereotip orang Indonesia jadi buruk, stereotip orang Islam jadi buruk. Karena itulah saya berusaha ya social interaction dengan mereka ya sebaik mungkin. Dan alhamdulillah ya pasti ada plus minusnya juga ya. Saya nggak bilang nggak mungkin perfect ya. Tapi alhamdulillah yang jelas berdasarkan apa yang saya dapatkan respon dari mereka itu bagus-bagus, baik-baik gitu ya. Sholat nggak ada masalah. Saya izin misalkan lab hours itu ya, saya jaga lab gitu ya. Saya kerja di situ sebagai TA, harus jaga lab. Waktu sholat saya ke supervisor saya, ke atasan saya, diizinkan nggak ada masalah gitu ya. Saya izin karena kalau saya nggak izin, saya langsung sembunyi-sembunyi aja, lari gitu, itu kan akan jadi nama buruk itu. Kejadian ada gitu ya, bukan dia ada alasannya sebenarnya. Saya lupa alasan lo, tapi alasan itu masuk akal sebenarnya. Bukan untuk sholat, bukan muslim ya. Nah, tapi karena dia hilang begitu saja, meninggalkan jam kerjanya itu tadi, tanpa izin, tanpa akhirnya ya buruk endingnya gitu. Begitu pula kalau saya tadi misalkan saya ini waktu sholat, saya sebut aja sembunyi-sembunyi, saya tinggalkan ruangnya, anaknya saya kunci gitu misalkan sebentar, saya izin nggak ketahuan juga bisa jadi gitu ya. Ya tapi ketika itu ketahuan itu ya itu jadi masalah besar. Tapi alhamdulillah karena sejak awal saya terbuka gitu ya, saya langsung bilang ini kalau saya jaga lab saya perlu sholat, saya nggak nyaman kalau sholatnya di dalam lab ini, jadi saya pergi sebentar sholat ya 10 menit saya balik lagi lah, udah saya bilang ya alhamdulillah nggak ada masalah gitu ya. Jadi ya hal-hal yang kecil-kecil seperti itu yang kadang jangan sampai kita lupakan gitu ya. Ini bukan menjadi orang Islam itu bukan hanya kemudian perkara kita menjaga kita, ibadah kita dan sebagainya, enggak itu ya. Tapi bagaimana kita membawa diri kita di lingkungan yang mayoritas tadi bukan orang Islam. Jadi kalau saya lebih ke itu, dan ya gampangannya yang sudah mepet itu ya dakwah bil hal gitu ya. Kita dakwah itu dari perbuatan kita, gerak-gerik kita, keseharian kita itulah yang nanti akan ya
melihat dilihat oleh orang lain, dan itu yang akan bisa melihat. Kalau kita baik, bisa jadi itu peluang bagi kita juga untuk mengenalkan syiar itu seperti apa ke mereka. Saya rasa itu. Terima kasih waktunya. Saya kembalikan ke Fadlan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan Pak Raffi atas paparannya, sangat menarik. Jadi banyak hal nih, ini hikmah sebagai apa namanya, sebagai seorang Muslim yang tinggal di negeri minoritas Muslim, yang mana kayaknya memang sudut pandang Amerika lebih lebih banyak di capture di apa pengalaman ini tadi ya. Dan yang saya highlight di sini adalah yang terakhir ya, bagaimana kita memang menunjukkan identitasnya itu dengan bagaimana akhlak kita. Sebagaimana Rasulullah SAW juga kan diutus itu kan itu liutam imam makarimat akhlak. Jadi beliau itu memang di antara tujuan utamanya diutus Rasulullah SAW adalah untuk apa namanya menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak ini yang perlu kita highlight ya, terutama ketika sebenarnya tidak hanya ketika di negeri non Muslim ya, dimanapun memang akhlak itu jadi yang hal utama. Tapi lebih-lebih di negeri non Muslim ini kita membawa nama, tidak hanya nama pribadi kita, tapi nama Islam yang kita bawa, sehingga ketika kita baik maka nama Islam itu akan juga baik ya. Sebaliknya ketika kita itu tidak baik maka juga tidak baik. Oke, tampaknya ini menarik sekali nanti kalau kita diskusikan. Saya terus terang juga punya sedikit pengalaman ya. Memang sholat di beberapa negeri yang terutama IPB itu agak unik juga. Saya yang waktu di Thailand, waktu bareng-bareng dulu pernah juga 2015 rekan-rekan dosen Jumatan di Masjid Pakistan. Jadi aminnya itu nggak keras. Jadi kita amin sendirian. Jadi di rakaat pertama kita amin sendirian. Akhirnya rakaat kedua ya kita aminnya pelan-pelan. Dan juga di masjid-masjid yang lain, saya juga pernah punya pengalaman yang memang cukup menantang. Kita bisa apa ya, terbuka ya. Ketika kita ada di komunitas yang sangat heterogen, kita bisa sangat terbuka. Dan ini kalau kita lihat ya, semua negara, semua negeri itu semuanya buminya Allah. Ya. Karena di situ banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil hikmahnya, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapatkan dari perjalanan kita berkeliling di muka bumi. Dan ini perintah Allah ya di surat Al-Mulk ayat 15 ya. Apa huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kullu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Jadi Allah itu menjadikan bumi itu mudah bagi kita untuk dijelajahi, maka Allah memerintahkan kita berjalanlah ya di segala penjurunya, dan kita diperintahkan untuk makan dari sebagian rezeki yang ada di sana, dan hanya kepada Allah kita nanti akan kembali. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Barangkali Bapak Ibu, dan ini di chat namanya sudah ada pertanyaan nih, Pak Hanson tadi tanya gitu ya. Di situ ada pertanyaan nih, apakah di situ vegetarian ini lebih ke pengalaman terkait makanan ini, Kak? Vegetarian itu apakah pasti bebas wine atau sake gitu, Pak Raffi, di sana? Kemudian juga ada pertanyaan yang lain, masih kaitannya sama makanan ini, termasuk daging mentah yang di supermarket itu, ada nggak yang di situ sudah ada label halalnya? Monggo Pak Raffi. Jadi kalau terkait makanan, nah ini menariknya itu ya, alhamdulillah kalau di Amerika itu mereka sangat open terkait dengan ingredients. Jadi semua ingredients itu selalu ditulis gitu ya. Jadi ada labelnya. Jadi nutritional facts itu wajib gitu ya. Jadi kita bisa lihat sendiri gitu ya. Kita bisa lihat sendiri. Saya punya website khusus gitu ya. Saya lupa namanya karena saya simpan di bookmark gitu ya, untuk ngecek apa saja sih ingredient apa sih yang harus kita hindari gitu ya. Jadi mereka memang tidak secara spesifik akan bilang oh ini bebas dari wine atau apa gitu ya, karena kan kita tetap kita sendiri untuk jadi biasanya ingredients itu mereka sajikan. Kalau terkait dengan minuman jelas ada pemisahan yang jelas. Alcoholic beverage itu jelas beda gitu ya, nggak akan digabung jadi satu, itu jelas itu ya. Karena di sana sekali kalau masalah minuman beralkohol harus pakai ID, dan ID-nya pun nggak bisa 17, 21 kalau. Jadi harus 21 tahun ke atas baru boleh minum minuman keras dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kalau vegetarian cenderungnya
masih aman kalau saya lihat selama ini gitu ya, karena ada ingredientnya tadi yang bisa kita cek. Kadang ada yang dia pakai wine gitu ya, bukan wine sih, sake gitu ya, sake. Terutama kalau di makanan-makanan Jepang atau apa gitu ya, saya pernah ke tempat sushi kayak gitu. Makanya saya nggak pesan apa-apa, cuma minum saja gitu ya. Ya jadi sempat ditanyain juga sama teman saya pesan edamame. Itu akhirnya saya pesan edamame. Ya karena ini kan restoran Jepang ya, restoran Jepang asli, jadi ya wajar pasti pakai mirin gitu ya. Ya maklum. Tapi kalau yang masakan Western malah jarang biasanya yang mereka pakai campuran. Biasanya pakai fine vinegar atau rice wine vinegar, itu kan bukan wine ya, itu halal. Jadi nggak ada masalah. Jadi kalau makanan barat cenderungnya, kalau vegetarian cenderung aman, alhamdulillah. Tapi kalau makanan yang bukan barat, nah ini yang Asia, ini yang Asia Timur terutama, nah ini yang kadang jadi PR. Itu. Kalau daging, nah daging halal saya biasanya beli di samping masjid itu tadi. Jadi salah satu alasan kenapa saya rutin tiap Jumatan di 3 tahun terakhir terutama itu ya, semenjak saya udah ada kendaraan. Saya selalu, meskipun di kampus ada sholat Jumat, ada 2 tempat untuk sholat Jumat bahkan di kampus itu, di hall olahraga gitu ya, di hall olahraganya, di multi activity center, sama satu lagi di rumah sakit. Di rumah sakit kenapa? Karena banyak sekali dokter dan perawat itu yang orang Islam. Jadi mereka bikin Jumatan rutin di situ, di chapelnya itu tadi. Chapel itu multi faith chapel. Jadi ganti-gantian. Jadi kalau hari Sabtu dipakai buat acara Sabatnya Yahudi gitu ya. Kalau hari Jumat dipakai Jumatan. Kalau hari lain nanti dipakai buat misa gitu ya. Macam-macam, hari Minggu dipakai buat misa itu. Tapi itu ada di, cuma saya kadang-kadang saja saya lebih rutin ke masjid meskipun jauh gitu ya. Karena salah satu alasannya adalah untuk nyetok daging halal. Dan di sampingnya persis, samping masjid itu ada groceries-nya gitu ya, ada butcher yang itu halal gitu ya. Jadi saya langsung beli banyak, terus saya masukkan ke freezer gitu ya. Udah. Terutama untuk kan 3 tahun terakhir saya di apartemen sendirian. Jadi ya itu salah satu kemudahannya. Tahun sebelumnya saya ya tadi masih mengandalkan belas kasihan untuk diantarkan ke sana, akhirnya beli. Selama itu opsinya apa ya? Saya makannya daging apa? Nggak makan jarang makan daging ayam atau daging ikan. Seringnya makan daging ikan, bukan daging ayam atau daging sapi gitu ya, daging kambing. Itu di tahun pertama. Tahun kedua saya pindah ke kos-kosan yang lebih murah gitu ya. Itu ada bis yang rutin bisa ke tempat itu, meskipun agak jauh, saya harus jalan, tapi ya saya bela-belain biasanya 2 bulan sekali lah, 2 bulan sekali untuk biar saya tetap bisa makan ayam, daging itu ya. Akhirnya saya beli banyak, masukkan kulkas, di freezer gitu ya, dan dicicil seminggu sekali misalnya kayak gitu. Tapi kalau yang lain-lain saya biasanya makan. Ya sumber protein kan banyak itu ya, sumber protein kan banyak. Saya beli tahu itu cukup terjangkau. Kalau tempe mahal minta ampun, tapi kalau tahu relatif masih murah karena ada yang paketan itu yang sudah paketan itu ada di relatif gampang kalau tahu dicarinya. Kemudian telur sangat murah, jadi ya udah itu ya, telur itu murah sekali kalau di Amerika itu. Murah sekali, lebih murah daripada di Indonesia. Indonesia sekarang harganya telur berapa? Kan 20 ribuan ya 1 kilo. Di sana itu satu lusin itu cuma $1. $1 1 lusin, C12. Jadi makanya kalau sekali makan telur saya bisa langsung 3-4 gitu ya. Nah, saking murahnya. Ya itu kayak gitu. Kalau terkait dengan daging. Di beberapa tempat lain itu ada ayam yang halal. Ada ayam yang mentah itu halal, itu di Walmart. Itu tapi di tempat saya sayangnya enggak. Di tempat saya sayangnya enggak. Jadi kalau mau beli daging halal saya harus ke samping masjid itu, atau di City, bahkan ada di New York City ada. Cuma kalau beli daging ke New York City itu kok rasanya kepiye gitu ya, orangnya jauh, terus perjalanannya juga enggak lah. Saya pernah beli sekali tapi kayak gitu, tapi jauh gitu ya. Di kayak gitu. Alhamdulillah kalau vegetarian, kalau di barat saya berani bilang kemungkinan besar masih aman. Oke.
Oke, makasih Pak Raffi. Ada pertanyaan lagi nih dari Bu Arida. Jadi apakah ada di situ diskriminasi terkait dengan muslimah ya, terutama pakaian, identitas pakaian, jilbab, gamis gitu ya, atau mungkin jenggot, peci gitu dan seterusnya. Ada nggak pengalaman di sana seperti itu, Pak Raffi? Ya, saya karena saya nggak pakai jilbab ya, jadi saya nggak bisa merasakan langsung gitu ya. Karena pasti Nama mungkin juga pengalaman nama enggak? nggak ada masalah saya. Saya nggak ada masalah nama saya Ahmad itu nggak ada. Alhamdulillah tidak eh, diskriminasi karena nama saya Ahmad itu ya. Random check ini pun apa namanya, saya bolak-balik keluar masuk itu ya. Saya dulu awal-awal tuh parno juga ya, agak parno juga kayak namanya kayak gini, apa jenggotan apa kayak gini. Ya kan dulu nggak pernah masalah, nggak pernah sekalipun saya kena masalah. Saya cuma pernah sekali, itu pun di Jepang katanya. Itu pun di Jepang diminta ini random check yang explosive test itu, yang pakai swab gitu, di swab macam-macam barang. Sekali itu saja, padahal saya mungkin keluar masuk berapa kali? 11 kali ya saya keluar masuk Amerika. Nggak ada masalah. Nggak pernah ada sekalipun saya nggak pernah kena diskriminasi. Pernah saya bahkan yang jaga ininya itu Muslim, yang jaga imigrasinya itu Muslim Pakistan. Gitu ya. Dia yang bilang assalamualaikum ke saya lah gitu. Saya yang malah ya saya waalaikumsalam ya. Ini alhamdulillah enggak. Jadi ya ini saya laki-laki ya. Kalau perempuan kan lebih tampak dengan jilbab gitu ya. Itu jelas beda gitu ya. Saya ada satu teman, ada satu orang teman Fulbrighter juga di belakang saya. Saya beli, ya dia pakai jilbab itu ya, muslimah. Pernah dia ada orang random, nggak kenal siapa gitu ya, tiba-tiba maki-maki dia gitu ya karena dia pakai jilbab. Ya, itu sesuatu yang saya nggak pernah alami itu ya. Ya itu salah satu privilege saya karena saya laki-laki nggak gitu ya. Tapi kalau perempuan pakai jilbab, ya. Tapi menariknya ada bystander yang membela dia. Jadi tiba-tiba ini dia lagi jalan gitu ya, dia lagi jalan sendirian gitu ya, minding her own business gitu ya. Tiba-tiba ada orang gitu ya, nggak siapa gitu ya, maki-maki dia karena dia pakai jilbab. Untungnya nggak sampai fisik gitu ya, cuma maki-maki saja gitu ya. Nah, satu hal yang saya kalau di New York City kemungkinan kayaknya nggak akan ada yang bela. Kalau di New York City itu benar-benar individualistik sekali gitu ya. Itu saya pernah lihat sana, itu sampai gojekannya itu ini kalau tembak-tembakan pun orang cuma mikirkan dirinya sendiri, lagi sendiri-sendiri, nggak akan ada yang nolongin orang lain. Tapi kalau ini kan masih suburb gitu ya, masih cukup ya tidak individualistiknya tidak sampai segitunya gitu ya. Ada bystander gitu ya, orang-orang lain yang dia nggak kenal juga, mbaknya ini nggak kenal juga. Belain dia tiba-tiba. Dia yang marahin orang yang maki-maki tadi itu, ini apa? Ya gitu. Akhirnya mereka perang mulut sendiri antara dua orang itu tadi. Perang mulut sendiri antara. Ya jelas karena faktanya di Amerika memang sedang ya polarisasinya itu sangat tinggi gitu ya. Jadi benar-benar terpolarisasi sekali antara yang anti keberagaman gitu ya. Anti keberagaman itu termasuk Islam salah satu yang paling dibenci oleh mereka. Sehingga ya ada. Saya pribadi nggak pernah. Pernah sekali. Saya pernah sekali berinteraksi dengan orang ini. Jadi dia tiba-tiba awalnya itu sebenarnya ini masih tahun pertama saya di Amerika. Tahun pertama saya di Amerika masih ngekos di ibu kos yang orang Katolik tadi yang ngantar saya ke masjid apa sebagainya tadi. Nah, ada koleganya dia datang gitu ya, tiba-tiba yang ngeracau nggak jelas gitu lah, ngomongin Obama, ininya itu nyala-nyalain Obama tuh gini, Obama tuh gini, dia sampai dia bilang Obama itu menganamaskan orang Islam kayak gini. Nanti lama-lama bentar lagi ada syariat dia bilang di Amerika gitu. Nggak jelas gitu lah intinya ngomong kayak gitu. Terus ya
nggak tahu kenapa gitu ya. Kok ya saya ladeni gitu ya. Kok ya saya ladeni. Saya bilang, I am a Muslim, saya bilang kayak gitu. Terus dia kaget, wajahnya langsung langsung dari yang tadinya itu kayaknya dia meracung nggak jelas apa, tiba-tiba kaget karena aduh, ini yang tadi saya omongkan tiba-tiba kok ternyata lawan bicara saya salah satu yang sedang diomongkan itu ya. Ya udah dia bilang, oh, tapi dia tetap ofensif ya, tetap coba nyerang. Pro syariah enggak? Ya, saya coba jelaskan. Ya syariah itu apa? Saya bilang. Syariah yang bagaimana? Kalau syariah yang ala-ala yang dilakukan oleh, kan waktu itu masih zamannya ISIS ya waktu itu ya, masih zamannya ISIS kayak 2016 kan masih ramai-ramainya ISIS itu ya. Kalau syariah ala ISIS itu enggak, saya tidak percaya itu. Tapi kalau kata syariah itu saya menjalankan syariah, saya bilang saya makan, saya sholat, saya bikin saya bayar zakat, do charity, saya bilang macam-macam itu nggak ada yang nggak beda. Saya coba jelaskan lah intinya macam-macam kita aja dia nggak ya biasalah orang. Ya, itu salah satu kesalahan saya mencoba berargumen dengan orang yang memang tidak ingin mencari kebenaran gitu ya, karena tujuan dia itu hanya ingin dipuaskan egonya, dia pengen meracau kemudian diiyakan sampai akhirnya anaknya ibu kos saya itu tadi datang ya, kenalannya dia kan, akhirnya dia diajak pergi, udah nggak usah dianggap ya, dia bilang kayak gitu. Terus pokoknya nggak usah dipikirin, emang orangnya kayak gitu. Ya udah, cuma itu saja pengalaman saya, tapi nggak pernah sampai nggak pernah nggak pernah sampai fisik gitu, nggak pernah, bahkan adu mulut yang lebih ya pernah sekali itu. Nah ini gara-gara salah satu, jadi mungkin saya perlu cerita juga, salah satu kenapa saya akhirnya harus keluar dari rumah yang ibu yang orang Katolik itu tadi. Tapi dia awalnya baik gitu ya, dia jemput saya, dia awal pertama kali saya sampai di Amerika itu dia yang jemput ke kosnya itu tadi, saya dapatnya dari Craigslist dan sebagainya itu ya. Dia ngantar saya belanja makanan halal, dia ngantar saya ke masjid gitu ya. Tapi akhir di belakang itu saya harus keluar karena sudah nggak nyaman lagi. Ini ibunya ini ya mungkin memang ada masalah mental ya, ibunya memang sudah sepuh, sudah 60-an, sudah sepuh, dia ada masalah mental. Tetapi salah satu yang bikin ini adalah karena beberapa bulan setelah saya tinggal di sana, 6 bulan, tiba-tiba kemudian ada, dia mungkin kekurangan uang gitu ya, dia akhirnya basement itu dia buat jadi kamar lagi, dia kontrakkan. Nah yang masuk itu orang Islam, anak-anak undergraduate gitu ya. Orang Islam apa American Muslim dari Bangladesh kalau saya nggak salah. Tapi yang dia lakukan gitu ya, dia keluar, ada dua orang, yang satu ini keluar tanpa bayaran, nggak bayaran, jadi nggak bayar keluar tanpa dia bayar, dia masih ngutang gitu ya, masih ngutang biaya kontrakan, dan dia membawa pergi beberapa barang milik si tuan rumah, dia nyolong gitu ya. Ya namanya juga sama-sama Ahmad sama saya gitu ya, namanya juga Ahmad gitu ya, namanya juga Ahmad gitu. Nah itu semenjak saat itu gitu ya, kemudian si ibunya ini sering ngobrol dengan temannya yang lain apa sebagainya, mungkin akhirnya kemudian jadi ada yang manas-manasin, ada yang apa gitu ya, sampai berapa kali itu dia lupa naruh barang gitu ya, dia nuduh gitu ya, dia nuduh jangan-jangan kamu curi ya ini ya, dia berubah kayak gitu sampai berubah itu, ini lama-lama saya nggak nyaman lagi. Kemudian jadi dia mulai ya pokoknya berubah sekali lah, dari yang awalnya itu nggak pernah ngerokok di dalam rumah, tiba-tiba dia merokok di dalam rumah. Kemana saya nggak tahan asap rokok, obat dan sebagainya. Kemudian ya tadi tiba-tiba dia sering bingung, nggak jelas gitu ya, sampai akhirnya pernah dia sampai bilang, kenapa kamu ini teroris kok kamu, sampai dia akhirnya bilang kayak gitu. Terus akhirnya saya keluar, tapi saya bilang kayak gini, saya nggak ini kan saya beberapa barang yang
sebenarnya milik saya gitu ya. Saya tinggal di rumah itu gitu ya. Karena ya udahlah itu untuk ganti yang barang yang dianggap dia hilang atau apa itu saya taruh gitu. Udah silakan itu diambil saja punya saya pergi saya sudah nggak nyaman saya bilang di situ. Bahkan ketika sampai dia bilang itu saya bilang saya ini apa saya tak pergi ke kedutaan aja saya ancam kayak gitu. Akhirnya dia dek gitu ya ada anaknya yang lihat gitu di ya kita lagi satu mulut gitu ya dia ada anaknya datang terus anaknya bilang ke ibunya oh kamu nggak boleh kayak gitu dia nggak boleh bilang-bilang kayak gini ya, anak yang lebih berpendidikan gitu ya cuma anaknya kan nggak selalu di rumah gitu ya gitu ya akhirnya kita tetap ya nggak marahan lagi lah gampangannya cuma ya karena tetap saya udah nggak nyaman akhirnya saya putuskan untuk pindah untuk keluar dari rumah itu tapi ya dia minta maaf karena udah bilang teroris apa sebagainya dia bilang udah ini kamu ambil lagi aja barang-barangmu ini nggak saya bilang nggak usah udah ini aja buat gantiin beberapa barang yang hilang yang diambil orang yang tadi itu saya bilang kayak gitu udah nggak apa-apa ya begitulah gitu lah. Nah ini salah satu tadi alasan kenapa saya bilang kita itu membawa nama sebagai minoritas gitu ya selalu membawa nama entitas itu yang tidak terjadi di mayoritas. Kalau mayoritas apa yang kita lakukan itu nggak kemudian berpengaruh ke entitas kita itu tadi ke label kita itu cenderung enggak gitu ya. Tapi kalau kita sebagai minoritas itu akan langsung di bawah mikroskop gitu ya, langsung ibaratnya. Jadi sedikit saja ada masalah ya kayak tadi namanya sama-sama orang Muslim juga kebetulan gitu ya. Tapi karena dia melakukan tindakan tidak terpuji itu tadi, itu jelas enggak. Ya Islami kan ya kayak gitu ya jelas itu ya. Akhirnya yang kena semua gitu ya. Saya juga kena gitu ya. Padahal awalnya itu baik sekali dengan saya gitu ya. Tapi ya karena seperti itu ya terlepas ada faktor kesehatan mental gitu ya karena beliau pas ada sakit juga kena operasi lututnya setelah itu kayaknya jadi agak berubah tetapi tetap ada faktor itu tadi ada triggernya itu tadi adalah karena ada seorang muslim lain yang tidak bayar kontrakan cabut dan membawa pergi beberapa barang itu kalau tidak ada kejadian itu saya yakin nggak akan ada masalah dengan saya tinggal di situ gitu ya saya tidak mungkin saya akan tetap stay di sana sampai tapi karena ada itu saya akhirnya pindah ke tempat lain. Oke, makasih Pak Raffi. Terakhir nih mungkin pertanyaannya kita tinggal punya waktu sekitar 5 menit dari Pak Lutfi nih, Pak Lutfi Usman. Pernah nggak ketemu artis Muslim di sana? Kalau pernah, kayak hidupnya seperti apa? Artis Muslim saya nggak pernah kalau ketemu artis Muslim gitu ya saya ketemunya Muslim yang biasa ordinary Muslim ya kata ya Sana asli sana Muslim asli sana selain yang keturunan gitu? Saya cukup banyak masih berhadapan dengan salah satu Muslim sana tapi dia ini ya masih muda itu ya masih muda jadi teman-teman saya kalau yang Muslim di sana itu cenderungnya itu anak undergraduate gitu ya jadi mahasiswa seumuran mahasiswa berarti angkatan berapa itu angkatan 2015 16 nah itu seumuran mahasiswa kita itu ya seperti itu gitu ya. Seumuran itu teman-teman yang kontak-kontak dan mereka itu nggak selalu kaget ketika saya bilang saya itu usia saya itu udah 30-an gitu ya. Mereka selalu mikir usia saya masih seumuran dengan mereka gitu ya. Oh, ya. Ya karena gini, orang sana itu kan memang cenderung dewasa. Beda ya dengan kalau kita lihat mahasiswa kita ya. Saya bisa merasakan kelihatan bedanya. Ya karena mereka kuliah itu kan sambil kerja biasanya. Mereka ngambil student loan. Mereka juga tinggal sendiri biasanya mereka udah nggak dibiayai orang tuanya lagi jadi memang secara maturity-nya itu memang mereka lebih mature gitu ya dibandingkan mahasiswa kita yang ya masih anak orang tua gitu ibaratnya kita seusia mereka juga mungkin masih ya lebih kekanak-kanakan dibandingkan mereka gitu ya. Jadi mereka lebih mature kemudian nah ini kata-kata juga Asian
kita orang Asia Timur dan Asia Tenggara ini seolah-olah kita itu kalau versi bule ya mereka bilangnya itu bule itu kalau mudanya itu good looking sekali gitu ya biasanya gitu usia belasan itu sudah tapi begitu mereka udah 25 ke atas sudah penuaannya itu langsung cepat gitu ya penuaannya itu langsung cepat seolah-olah kayak gitu terus tapi mereka tetap stay kayak gitu terus sampai dengan nanti udah ketika udah tua banget 50-60 itu kayak nggak menua lagi itu kalau yang saya amati ya orang bule kan gitu kalau orang Asia kebalikannya kita itu dari umur 20 sampai umur 40 itu kayaknya wajahnya kan gitu terus nggak pernah berubah gitu ya tapi kalau sudah 50-an nah itu udah kelihatannya udah kayak 70 80 kayak gitu ya nanti bagi sebagian orang tuh kayak gitu ya sementara kalau bule enggak mereka saya pernah lihat gitu ya bapak dan anak gitu ya bapak dan anak yang satu bapaknya itu umur 80-an anaknya usia 50-an itu kayak mirip gitu loh ini kayak kakak adik gitu loh kayak kakak adik padahal bapak dan anak umurnya satu 80-an satu 50-an jadi saking yang 80-an itu awet tua itu ya awet tua bukan awet muda ya jadi selalu dari setelah usia 50-an tuh mereka stop aging gitu ya nggak tambah lagi gitu. Tapi kalau untuk usia yang 20, 30, 40 ya Asia itu lebih muda. Saya selalu dianggap itu masih mahasiswa S1. Saya beberapa kali saya kalau sholat di masjid di musola kampus itu selalu mikirnya itu saya masih kalau ada orang baru ketemu saya selalu mikirnya itu apa? Saya masih S1 gitu ya. Saya masih mahasiswa S1. Bahkan selalu tanya freshman gitu ya. Freshman itu kan mahasiswa baru tahun depannya. Pas pertama kali itu saya ditanya freshman tapi PhD saya bilang wah saya kaget kayak gitu. Oke. Ini ada satu tambahan nih bonus terakhir nih buat Bu Dan ini. Mungkin sedikit pengalaman cara wudhu kalau di luar masjid kan kadang-kadang kalau di sholat di luar gitu ya itu nggak ada apa namanya tempat wudhu gitu ya. Pengalamannya gimana? Kalau saya dulu ya keluar rumah itu pasti bawa wudhu gitu kan. Pakai kaos kaki ya udah tinggal ngusap itu. Kalau Pak Raffi ada pengalaman gimana gitu? Sama kayak gitu. Jadi saya kalau keluar rumah saya selalu jaga wudhu. Saya jadi salah satu ini yang dulu saya nggak terbiasa gitu ya. Sebelum saya ke Amerika itu saya nggak terlalu terbiasa. Saya selalu jaga wudhu. Jadi hampir nggak pernah batal wudhu itu. Jadi batal saya langsung wudhu lagi gitu ya. Sebelum keluar rumah saya selalu pasti udah wudhu gitu ya. Selalu sudah wudhu sebelum keluar rumah. Jadi kemudian, nah ini juga pakai sandal itu jarang gitu ya. Meskipun pernah saya pakai, saya kalau pakai sandal itu, kalau saya yakin saya bisa dapatkan tempat wudhu lain atau dengan mudah gitu ya. Kalau enggak saya selalu pakai sepatu. Saya selalu pakai sepatu, pakai kaos kaki gitu ya. Jadi mudah untuk mengusap kaki tadi itu. Jadi nggak perlu copot kaki lagi untuk wudhu lagi dan sebagainya. Kemudian untuk wudhu ya saya bawa botol juga kadang ya. Jadi ada botol selain botol minum juga ada botol wudhu yang saya bawa biasanya. Saya tinggal kalau di kampus nggak perlu saya bawa lagi, saya tinggal di ruangan saya. Jadi kalau ke toilet, ke kamar mandi, saya ambil air dari wastafel. Jadi supaya karena gini, kalau saya ngangkat kaki saya ke wastafel gitu ya, ke sink gitu ya, kemudian kelihatan orang lain, itu kan buruk nantinya gitu ya. Buruk nantinya bagi. Jadi yang saya lakukan, saya ambil botol itu tadi, saya isi di wastafel, saya keluar ke toilet. Jadi cuci kaki itu di toilet. Pakai botol seperti itu. Selesai, itu soft ya. Kalau muka tangan apa nggak ada masalah kan di sink juga nggak bisa ya. Tapi kaki. Nah ini kalau sampai kelihatan kurang gitu kan. Ya kalau yang orang yang nggak pernah lihat kita wudhu, nah itu khawatirnya itu nanti jadi citra yang. Jadi saya pakai botol itu tadi. Oke. Gitu aja sih. Oke. Menarik sekali Pak Raffi. Terima kasih banyak. Waktu yang membatasi kita, Bapak Ibu. Jadi semoga pengalaman-pengalaman ini bisa memberikan hikmah, gambaran pada Bapak Ibu. Dan sekali lagi yang saya ketika mendengarkan ini tuh rasa syukur gitu ya. Kita di Indonesia ini udah apa sih yang kurang gitu. Makanan halal gampang, sholat gampang,
mau wudhu gampang, mau cari apa namanya masjid gampang, cari komunitas juga gampang, cari pengajian juga gampang. Ini kayaknya yang kelewat tadi pengajian. Oh Gimana? ya. Sedikit mungkin bisa cerita. Oh, kalau pengajian ada ini, yang komunitas yang di kampus tadi itu, mereka tiap ya pengajiannya anak undergrad ya. Saya pernah ikut beberapa kali, ya topiknya agak nggak nyambung dengan saya, karena topiknya ya biasalah anak muda kayak gitu masih jadi pasangan apa macam-macam kayak gitu ya, agak nggak nyambung dengan saya gitu ya. Nyambung Tapi mungkin nyambung juga kalau mau cari lagi. oh, ya monggo kalau Safatan mau duluan. Balik. Monggo. Jadi masih fikih anak muda gitu loh. Jadi mereka yang mereka kaji itu fikih anak muda. Saya pernah ikut beberapa kali. Di situ kita makan pizza bareng setelah biasanya Sabtu apa Jumat biasanya, Jumat malam biasanya itu. Karena menjelang weekend kan. Itu beberapa kali saya ikut. Cuma ya itu tadi karena nggak nyambung, akhirnya lama-lama nggak ini juga lah. Terus kerjaan apa namanya, kampus PhD sudah mulai makin banyak, akhirnya saya berkurang, saya nggak ikut lagi. Terus opsinya apa? Ya sekali seminggu sekali, tadi sholat Jumat tadi itu. Sholat Jumat itu sebelum, kalau kita datangnya lebih awal, itu ada pengajiannya dulu. Jadi di masjid itu modelnya gitu. Dan dia pengajiannya itu dalam bahasa Inggris gitu ya. Tapi kalau sudah sholat Jumatnya, itu sama sekali nggak ada bahasa Inggrisnya, full bahasa Arab. Full bahasa Arab. Siapapun khotibnya, itu selalu full bahasa Arab gitu ya. Siapapun mau dari negara manapun ini khotibnya. Kecuali ada beberapa kecualian ketika pernah ada kunjungan imam besar saya gitu ya. Tapi dari Pakistan atau dari India itu dia ceramah bahasa Urdu pernah gitu ya. Ini malah pusing saya. Arabnya nggak paham apalagi bahasa Urdu gitu. Tapi kalau kita pengen ini, ikut yang awal. Jadi misalkan jam sholat Jumatnya itu jam 1. Nah kalau kita datangnya jam 12, kita bisa ikut pengajiannya dulu sebelumnya. Itu cara lain. Opsi lain lagi apa? YouTube. Di YouTube itu ada channelnya. Ya kan? Ada channelnya Mufti Meng, ada macam-macam gitu ya. Ya sekalian salah satu ini sekalian melatih bahasa Inggris gitu ya. Sekalian melatih bahasa Inggris. Jadi ceramahnya pun full bahasa Inggris. Kayak gitu sih kalau saya. Jadi memang beda ya, nggak ada pengajian rutin kayak kita sekarang ini atau apa namanya model apa itu ya, itu nggak kayaknya modelnya beda lah, jelas. Tapi ada tetap bisa, komunitas itu ada. Karena kalau yang punya anak itu mereka di masjid itu juga ada Sunday School khusus untuk anak-anak, itu ada. Ini kan kayak di Australia di Westfall itu ya, ya. Jadi tetap ada gitu ya, tetap ada. Opsi itu ada, tinggal mau diambil apa tidak. Oke. Ya, makasih sekali lagi Pak Raffi, jazakumullah khairan atas sharing-sharingnya di kesempatan kali ini. Bapak Ibu, mungkin ini demikian seri kita di seri pertama tahun 2021. Yang kita sekarang bikin seri Aku Bangga Menjadi Akademisi Muslim. Insya Allah nanti kita lanjutkan di seri Februari dan bulan Maret dengan pemateri yang lain. Tampaknya nanti mungkin bisa jadi kita akan cari pemateri dari Bapak Ibu yang punya pengalaman di negeri yang berbeda juga, barangkali pengalamannya pasti berbeda gitu ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi jazakumullah khairan atas partisipasinya di kesempatan hari ini. Semoga banyak hikmah yang kita bisa dapatkan. Stay sehat nih Bapak Ibu. Semoga senantiasa diberkahi. Selamat juga buat Pak Jarwo. Semoga putranya menjadi putra yang sehat, solih, dan bertakwa, menjadi kebanggaan orang tua. Amin. Terus kalian kita akhiri sama-sama dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi untuk panitia Mas Fajar dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.